Nah, kawasan konservasi di Indonesia itu ditunjuk itu ada mandatnya, ada tujuannya. Jadi ada mandat pengelolaan yang biasanya ada di dalam SK penunjukan menteri. Itu ada mandat pengelolaan utamanya. Saat ini di beberapa kawasan konservasi nasional. Kalau di kehutanan tadi Pak Dian menyampaikan bahwa kawasan konservasi kehutanan itu ada yang semuanya nasional kecuali Taman Hutan Rakyat. Oke, maka kalau di laut kami itu hanya ada 2. Tapi kita mau masyarakat sekitarnya juga masyarakat sejahtera. Jangan sampai masyarakat mulai pelan-pelan merambah. Dan kita lihat itu tren yang dulu dan sekarang sudah jauh lebih berkurang. Dan kita melihat bagaimana masyarakat ini bisa tidak merambah dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada. Oke, selamat siang kawan-kawan. Salam sejahtera, salam berhujan-hujan gitu ya untuk datang sampai ke ruangan ini. Dan tentunya salam lestari, itu adalah salam yang selalu kami sampaikan di mana-mana. Jadi biar semua tetap lestari termasuk kita sebagai manusia gitu ya. Oke, baik teman-teman, di sesi siang ini, di sesi conference, sesi kedua, temanya tidak jauh berbeda dengan yang sesi pertama, karena di sesi pertama tadi sempat menyebut juga persoalan ekonomi begitu ya. Nah di sesi kedua ini kita akan bersama Konservasi Indonesia untuk mengupas banyak dan mengangkat isu tentang bagaimana menakar potensi ekonomi di kawasan konservasi. Nah kita tahu ya negara kita ini kayaknya minta ampun. Kayak apa? Kayak sumber daya alam. Kayak manusianya juga ya, karena ada 280 juta manusia di penduduk Indonesia begitu. Nah kekayaan alam kita tahu 70% lautan, begitu banyak kekayaan alam di lautan dan juga di daratan, di hutan. Nah ini tentunya menjadi potensi yang sangat luar biasa ketika bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dan bijak dan adil. Tapi pada kenyataannya ya mungkin teman-teman mahasiswa ya gitu ya, atau teman-teman media juga sering mengangkat bagaimana isu kelautan dan isu kehutanan. Kita lihat di media ada banyak eksploitasi, ada illegal logging, ada alih fungsi lahan. Dan bulan lalu saya sempat menyusuri di kawasan Pegunungan Muria, itu sampai puncaknya itu pohon-pohon besar udah dibabat habis jadi tanaman semusim. Jadi tanaman jagung atau ketela. Jadi itu akan alih fungsi lahan yang kemudian beralih menjadi tanaman lain, itu juga akan sangat merusak ekosistem yang ada di hutan. Pun dengan kondisi di laut juga seperti itu. Kita banyak lihat ya anak-anak muda pada gaul tuh di piknik gitu ya, di laut gitu ya. Ekowisata yang kemudian banyak sekali bermunculan gitu. Tapi kemudian saking excitednya gitu ya, itu kemudian diperlakukan dengan cara-cara yang tadi tidak adil, tidak lestari gitu. Nah ini kemudian menjadikan persoalan-persoalan yang nyata, yang kita hadapi, tapi kalau kita di perkotaan kan nggak merasakan ya. Anak Jakarta gitu kan, nggak ngelihat jauh gitu. Nah makanya di sesi ini kita akan melihat juga sampai ke tapak, sampai ke dalam. Seperti apa sih persoalan yang kita hadapi, baik di darat maupun di laut begitu ya. Nah yang saya sampaikan tadi hanya contoh kecil saja, bagaimana hal-hal eksploitasi yang tidak terkendali itu akan bisa merusak ekosistem, ekologi di Indonesia. Tapi enggak hanya itu, tapi juga bisa merusak potensi ekonomi di dalamnya. Kalau merusak potensi ekonomi yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh komunitas lokal, terutama oleh masyarakat pada umumnya, jadi menghilang sedikit demi sedikit. Dampaknya gimana? Ya nanti akan berbalik lagi ke kita juga. Nah ini menjadi penting untuk kita angkat isu ini. Dan kita harus utamakan isu ini biar teman-teman juga paham kondisinya. Terus bagaimana juga solusinya, artinya bagaimana mencoba untuk mengelola ini menjadi lebih bijak dan adil.
Nah, siang ini ya gitu ya, kita akan mendengar banyak hal dan berbagi pandangan juga terkait dengan bagaimana strategi dan implementasi dalam upaya untuk upaya konservasi ya, agar berdampingan antara pelestarian alam dengan pembangunan ekonomi. Biar kita makin kaya tapi hutan dan laut kita nggak rusak gitu. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, dari tadi kita sudah menunggu sesi ini. Saya akan mengundang 3 speaker yang luar biasa untuk naik ke stage. Lewatnya boleh di kiri, boleh di kanan begitu ya. Jadi kita punya kebebasan untuk menjalani jalur menuju stage. Gitu. Oke, saya persilahkan yang pertama, saya panggil Mas saja. Mas Dian Risdianto, beliau adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kawasan dari Kementerian Kehutanan. Silakan Mas. Monggo, boleh pilih tempat duduknya. Wah ini eksklusif ya, karena pertama silahkan bisa memilih yang mana. Kemudian yang kedua, Mas juga ini ya. Nanti kalau mau tanya rumahnya di mana, di Japri langsung gitu. Mas Heri Binarasa Putra, tapi bisa dipanggil Mas Herbin begitu ya. Beliau adalah analis pengusahaan jasa kelautan, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Monggo silakan Mas Herbin. Mau di mana nih gitu. Oke, yang terakhir nih, karena kan tadi saya udah nyebut 3 speaker ya. Yang terakhir nih perempuan luar biasa. Mbak Fitri Hasibuan, Vice President Program Konservasi Indonesia. Monggo Mbak Fitri silakan untuk naik di stage dan kayaknya nggak punya alternatif duduknya ya. Jadi duduk. Monggo silakan. Oke. Ya, ini hujan tetap harus bersemangat ya, apalagi ketika kita akan membicarakan isu lingkungan di negara kita. Kalau tadi berasa panas sekali ya, pasti semua merasakan, dan sekarang dingin karena hujan deras, tapi ini nggak akan mengganggu semangat kita untuk banyak berdiskusi soal isu laut, isu hutan, dan tentang masyarakat kita. Oke, tanpa berlama-lama ya, karena waktunya udah habis nih gitu ya. Saya akan meminta narasumber, siapa dulu ya? Wah ini peserta deg-degan. Teman-teman tolong nanti disimak ya paparan dari, wah ini kayak kuliah banget ya. Karena ada merchandise untuk teman-teman yang akan bertanya atau mengeksplor apa yang tadi sudah dipaparkan, yang akan dipaparkan oleh speaker kita gitu. Nah, boleh kaitannya tentang hutan, boleh kaitannya tentang laut, boleh juga kaitannya dengan bagaimana masyarakat, community lokal ya, atau indigenous people juga melakukan upaya konservasi. Nah, ini pas ini 3 narasumber atau speaker yang hadir. Tapi yang pertama saya akan meminta Mas Dian dulu ya, Mas Dian untuk memaparkan kaitannya dengan bagaimana kebijakan pengelolaan kawasan. Tapi kita harus kenalan dulu nih sama Mas Dian ya. Jadi Mas Dian ini banyak berkecimpung soal darat ya, khususnya di hutan dan kawasan. Kalau menyebutnya kawasan ya, kawasan jadi lebih luas begitu. Nah beliau ini Fakultas Pertanian gitu ya. Pendidikannya S1, Sosial Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kemudian lanjut lagi, nah ini kaitannya dengan konservasi ya. S2-nya ada di UI, Biologi Konservasi. Jadi paham sekali ini ya. Riwayatnya jalan-jalan ke beberapa pulau gitu ya. Jadi ini bekerjanya di mana-mana ini, termasuk di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Wah, ini luar biasa ya di sana ya. Teman-teman kalau tahu pasti kepengen
datang ke sana. Nah, saya akan memberi kesempatan kepada Mas Dian dulu ya, bolehlah 20 menit ya Mas untuk bercerita banyak terkait dengan bagaimana kebijakan pengelolaan kawasan dan implementasinya. Karena ini kaitannya dengan kementerian berarti paling banyak juga kita akan mengacu pada sisi kebijakan. Monggo silakan Mas Dian, waktu sekitar 20 menit. Ya, terima kasih Ibu Moderator, izin berdiri ya. Mbak saja toh. Oh Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mulainya dari mana ya? Mungkin mulainya dari disclaimer saya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ke panitia karena tempat saya kerja ini namanya Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kalau orang awam pasti memahaminya, seluruh pengelolaan kawasan konservasi itu ada di direktorat kami. Sehingga diundanglah kami untuk menjadi narasumber terkait tadi topiknya menakar potensi ekonomi kawasan konservasi. Padahal direktorat kami tidak ada kait-kaitnya dengan ekonomi. Karena konservasi itu prinsipnya 3P, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Nah di Direktorat Jenderal KSDAE yang ngurusin kawasan konservasi di Kementerian KLHK dan sekarang Kementerian Kehutanan, itu direktoratnya dibagi-bagi berdasarkan 3P tadi. Ada yang ngurusin perlindungan, nah kebetulan direktorat kami itu ngurusin perlindungan kawasannya. Ada ngurusin pengawetannya, kemudian ada ngurusin pemanfaatan. Jadi pemanfaatan ada direktorat khusus, tapi tidak apa, kami tidak akan lempar handuk apa lempar bola. Saya coba kumpulin bahan dari teman-teman dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang terlalu teknis, mohon maaf kalau misalkan saya tidak bisa jawab kalau yang terlalu teknis terkait pemanfaatan ya, terkait pemanfaatan kawasan konservasi. Bisa buka ininya ya? Iya, lanjut Mbak. Nah ini dasar pengelolaan kawasan konservasi, ini saya cuplik yang umum-umum saja, regulasi terkait pengelolaan kawasan konservasi. Ada undang-undang yang paling utama itu Undang-Undang 5 1990 yang baru saja dirubah melalui Undang-Undang 32 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ini kebetulan juga sekarang kena uji formil nih oleh teman-teman dari Aman, Walhi, Kiara, sekarang dalam proses uji formil sehingga kami jeda dulu untuk menurunkan aturan aturan turunannya ke bawah. Kemudian ada Undang-Undang 41 tentang Kehutanan, Undang-Undang 18 dan Undang-Undang 6 tentang CK tentang Cipta Kerja. Kemudian ada peraturan pemerintah di dalamnya yang turunan-turunan dari Undang-Undang 5, 41 dan 18 serta Undang-Undang CK ini nomor 6. Lanjut Mbak. Bisa lanjut. Nah ini tugas Direktorat Jenderal kami. Jadi kawasan hutan di seluruh Indonesia itu dibagi 3 pada umumnya itu berdasarkan Undang-Undang 41. Ada hutan negara, hutan adat, dan hutan hak. Kami ngelola hutan negara. Hutan negara itu dibagi 3 juga. Ada hutan konservasi, ada hutan lindung, dan ada hutan produksi. Jadi Direktorat Jenderal kami itu hanya ngurusin hutan konservasi saja. Tidak hutan produksi, tidak hutan lindung. Itu ada Direktorat Jenderal lain yang ngurusinya. Ini tugas-tugasnya banyak tadi pada intinya dari 3P tadi. Perlindungannya bagaimana, pengawetannya bagaimana, dan pemanfaatannya bagaimana. Jadi 3P ini harus berimbang, tidak ada yang perlindungannya lebih kuat, pengawetannya lebih kuat, pemanfaatannya lebih kuat gitu. Lanjut. Nah, kawasan konservasi di Indonesia itu ditunjuk itu ada mandatnya, ada tujuannya. Jadi ada mandat pengelolaan yang biasanya ada di dalam SK penunjukan menteri. Itu ada mandat pengelolaan utamanya. Jadi misalkan ya, Taman Nasional Ujung Kulon itu kenapa ditetapkan jadi Taman Nasional? Karena dia di situ ada spesies tertentu yang endemik, yaitu badak Jawa yang ada tinggal satu-satunya di dunia, badak Jawa. Jadi dia ditetapkan sebagai mandat pengelolaan ini jadi tujuan utama pengelolaannya nanti. Jadi tujuan pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon pasti adalah
melindungi badak Jawa. Itu tujuan utamanya. Misalkan juga komodo seperti itu. Tujuan utamanya melindungi komodo. Jadi kayak komodo itu tujuan utamanya bukan untuk wisatanya, tapi melindungi komodo. Berarti kan pelindungannya, pengawetannya, baru nanti pemanfaatannya bagaimana. Tetap ada unsur pemanfaatannya ini. Tapi tujuan utamanya tadi melalui perlindungan komodo. Ada juga misalkan Taman Nasional Bukit 12, itu ada suku anak dalam di sana. Jadi tujuan utamanya juga bagaimana melindungi agar suku anak dalam itu hidup, bisa hidup terus di situ, lestari. Dan lain-lain sebagai jadi ada keterwakilan landscape, ada kehati, gejala alam segala macam. Lanjut. Ini jenis-jenis kawasan konservasi di Indonesia. Jadi kawasan konservasi di Indonesia juga tadi ada dibagi lagi kalau berdasarkan Undang-Undang 32. Ada kawasan konservasi yang dikelola oleh KLHK, Kementerian Kehutanan sekarang, ada yang dikelola oleh teman-teman KKP, Mas Heri. Jadi kalau yang dikelola oleh KLHK atau Kemenhut sekarang, itu dibagi 3 lagi kawasan konservasi. Jadi selalu dibagi 3. Pertama itu kawasan suaka alam, kedua kawasan pelestarian alam, ketiga taman buru. Nah kawasan suaka alam ini dibagi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Ini banyaknya keperlindungan dan pengawetan. Unsur pemanfaatan sedikit. Banyaknya untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Kalau khusus untuk tadi cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi unsur-unsur pemanfaatan sangat sedikit di sini. Tapi ada lagi namanya kawasan pelestarian alam, KPA. Itu terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Ini beda lagi, ini ada unsur pemanfaatannya untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Jadi di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya itu ada zona atau blok pemanfaatan. Kalau di cagar alam atau suaka marga satwa tidak ada blok pemanfaatan. Kemudian satu lagi taman buru, jadi terbagi 3. Dari seluruh kawasan konservasi yang dikelola oleh KLHK ini, semuanya dikelola oleh pusat, 1 dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya kalau di sini yang paling dekat, yang paling terkenal Taman Hutan Raya Juanda di Bandung. Jadi Taman Hutan Raya itu dikelola oleh pemerintah provinsi kalau wilayahnya lebih dari 1 kabupaten, 2 kabupaten atau lebih wilayah kawasannya. Sedangkan kalau cuma 1 kabupaten atau kota itu dikelola oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Jadi semua dikelola oleh pusat kecuali Tahura. Bisa dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Lanjut. Ini sebarannya, jadi kurang lebih ada 564 unit kawasan konservasi, luasnya 27 juta hektar. Luasnya 27 juta hektar. Ini tadi yang terdiri dari tadi suaka marga satwa, taman nasional segala macam. Dan ada yang masih fungsinya belum ada, masih KSA KPA, itu lagi masih dikaji. Jadi dari sekian banyak 564 kawasan konservasi ini, paling banyak sekarang statusnya cagar alam. Statusnya cagar alam, kemudian Taman Nasional baru 55 unit. Ini prinsip pengelolaannya seperti saya sampaikan tadi beberapa kali, prinsip pengelolaannya kawasan konservasi 3P, pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Pemanfaatannya pasti dia berkelanjutan. Pemanfaatan khusus untuk jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu apa? Air, karbon, wisata alam, dan panas bumi. Jadi hanya untuk 4 itu. Nah, kawasan konservasi di Indonesia juga selain punya status nasional sebagai tadi kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan taman buru, ada status nasional lainnya misalkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis pariwisata nasional, dan ada juga beberapa taman nasional atau kawasan konservasi yang punya status internasional. Ada yang punya status warisan dunia seperti tempat saya kerja dulu, Taman Nasional Kerinci Sebelat, itu punya status warisan dunia. Komodo, Ujung Kulon itu situs warisan dunia. Dan ada status nasional lainnya, ada ASEAN Heritage Park, ada Ramsar Site, ada Cagar Biosphere. Jadi ada status
nasional dan status internasional. Kalau dia punya status internasional, otomatis pengelolaannya juga harus merujuk pada protokol internasional tersebut. Jadi misalkan Taman Nasional Kerinci Seblat itu ada di wilayah 4 provinsi di Sumatera, di Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Itu pengelolaannya selain mengikuti aturan regulasi yang ada di Indonesia, tapi ada juga harus mengikuti protokol pengelolaan warisan dunia yang dikeluarkan oleh UNESCO. Lanjut. Nah, mengelola kawasan konservasi ini kitabnya itu PP 28 Junto 108 2015. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tadi itu selain tadi 3P, sebelum 3P dilaksanakan ada proses perencanaan dulu. Dari mulai inventarisasi, kemudian menata ruangannya. Jadi kawasan konservasi dia punya kawasan, nanti begitu dia ditunjuk atau ditetapkan akan diinventarisasi dulu potensi dan permasalahannya, kemudian akan disusun tata ruangnya, zonasi kalau di KPA, blok kalau di Taman Nasional zonasi, kalau selain di Taman Nasional itu namanya blok. Itu tata ruangnya, kemudian baru nyusun rencana pengelolaannya. Rencana pengelolaan itu berdasarkan tadi mandat penunjukannya, berdasarkan mandat penunjukannya. Kemudian baru melakukan kegiatan-kegiatan tadi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, kemudian juga ada evaluasinya. Jadi kalau misalkan udah rusak atau segala macam ada proses evaluasinya dan ada proses kerjasama. Ada kerjasama dan terakhir tidak menutup kemungkinan karena tadi di slide sebelumnya kawasan konservasi juga ditinggali dan di sekitarnya banyak masyarakat. Jadi mau tidak mau karena prinsip pengelolaan kawasan konservasi sama, bagaimana hutan itu tetap hutan itu tetap lestari, masyarakatnya sejahtera. Jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat juga merupakan kegiatan utama dalam penyelenggaraan kawasan konservasi. Lanjut. Nah ini tadi zona dan bloknya, tata ruangnya. Kalau di Taman Nasional namanya zona, kalau di selain Taman Nasional namanya blok. Pasti semuanya ada blok inti atau blok pelindungan, kalau blok inti itu utamanya yang tidak boleh diapa-apakan. Sebagian besar kawasan konservasi itu tata ruangnya pasti yang merah ini, sebagian besar. Nanti ada blok-blok lain atau zona lainnya. Lanjut. Nah saya baru masuk ke pemanfaatannya. Tadi yang pemahaman secara umum terkait kawasan konservasi, saya lari khusus ngerucut terkait pemanfaatan jasa lingkungan karena sesuai tema diskusinya terkait menakar ekonomi kawasan konservasi. Jadi di kawasan konservasi yang terkait pemanfaatannya itu hanya terkait jasa lingkungan seperti saya sebutkan tadi, hanya untuk panas bumi, jasa wisata alam, air dan energi air serta karbon. Kalau panas bumi ini hanya dapat dilakukan di kawasan pelestarian alam. Sama di wisata alam juga, teman ada wisata terbatas, boleh dia di KSA yang berfungsi sebagai suaka marga satwa, dia hanya terbatas saja. Kemudian jasa lingkungan air dan energi air itu juga hanya di kawasan pelestarian alam. Karbon ya, kalau karbon belum ada regulasinya sampai sekarang. Lanjut, ini potensinya ya, lanjut. Sebelumnya Pak, izin, potensinya. Jadi kalau panas bumi itu ada potensi ada 6,32 gigawatt potensi panas bumi yang ada di dalam kawasan konservasi. Karena kawasan konservasi itu umumnya gunung-gunung berapi itu jadi kawasan konservasi. Potensi panas bumi adanya di situ. Lanjut, ini pengembangan kebijakannya ya. Jadi karena dia kawasan konservasi, maka kebijakan untuk pemanfaatannya juga ada tapisannya lagi. Tadi kawasan konservasi bagaimana pemanfaatannya agar berkelanjutan, agar lestari, itu tapisannya dalam-dalam. Jadi setelah ditapis tadi oleh zona atau blocking, harus ada di zona atau blok pemanfaatan. Kemudian ditapis lagi harus ada rencana pengelolaannya. Kemudian ditapis lagi tadi zona dan blocking itu harus punya desain tapak. Ada desain tapak. Kemudian kalau khusus wisata alam, kalau khusus untuk pemanfaatan air dan energi air, itu harus ada areal pemanfaatan. Kemudian khusus untuk panas bumi harus ada kajian kondisi ekosistem di sekitarnya. Karena walaupun potensinya besar, misalkan di Kerinci Seblat itu potensi panas buminya besar.
tapi di situ juga merupakan core area harimau. Harimau Sumatera itu berdasarkan Tiger Conservation Landscape itu nomor 1 di Kerinci Sebelat, karena luas wilayahnya paling besar di Sumatera itu di Kerinci Sebelat, 1,4 juta hektar. Nah, walaupun di situ ada potensi panas bumi yang besar, karena dia berdasarkan kajian tadi kondisi ekosistemnya dia merupakan habitat harimau utama, kemudian juga ditambah dia warisan dunia, itu akhirnya tidak bisa dimanfaatkan panas bumi di sana. Gitu. Jadi pemanfaatan intinya pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi ini hati-hati sekali, tetap mempertimbangkan tadi unsur perlindungannya, terutama mandat pengelolaan kawasannya. Lanjut. Ini potensi-potensi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Jadi sekarang itu dari blok atau zona pemanfaatan sudah ada, sudah dibuat desain tapak seluas 1,6 juta hektar. Dari 27 juta hektar kawasan konservasi luasnya total luas kawasan konservasi itu 27,2 juta hektar, itu 1,6-nya udah ada desain tapak. Berarti apa? Kalau udah ada desain tapak itu udah layak untuk dijadikan tempat untuk perizinan berusaha jasa lingkungan. Jadi sudah layak melalui berbagai kejadian. Nah, kemudian juga ada potensi debit air, sumber airnya ada 3,7 juta liter per detik. Ada WKP untuk panas bumi, ada 47 WKP. WKP-nya 47, tapi yang existing sekarang perizinan berusahanya baru 4. Karena tadi tapisan-tapisannya harus dalam seperti yang saya sampaikan kasus di TNKS. Kemudian ada PP Jasling Wisata Alam, ini udah ada sekitar 6.000 hektar, udah ada 99 unit perizinan berusaha di 53 kawasan konservasi. Jadi masih sedikit sekali, dari 500-an unit kawasan konservasi, perizinan berusaha di kawasan konservasi baru ada di 53 unit. Karena memang kita hati-hati benar untuk melakukan pemanfaatan di kawasan konservasi ini. Kemudian juga sudah ada 22 unit izin usaha pemanfaatan air dan 7 izin usaha pemanfaatan energi air. Ini agak tertahan kemarin, karena potensinya sebenarnya besar, agak tertahan karena kemarin ada Undang-Undang 17, 2017 kalau nggak salah ya, itu yang melarang pemanfaatan air di kawasan konservasi. Tapi itu sudah dicabut oleh Undang-Undang 32, jadi ke depan ini potensi jasa lingkungan air akan bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian juga pemanfaatan air ini udah ada potensi sekitar 883 megawatt untuk pembangkit tenaga air. Lanjut. Nah, ini khusus PNBP bidang pemanfaatan jasa wisata alam, itu PNBP-nya kalau lihat data ini banyaknya masih didominasi oleh penerimaan dari sektor wisata alam. Di sekitar kita lihat dari 2015 sampai 2024 ini puncaknya ada di 2019, 171 miliar. 171 miliar PNBP-nya, itu menurun di 2020, terus menurun di 2021 karena COVID. Jadi waktu COVID emang sektor wisata ambruk, sampai sekarang belum rebound nih. Jadi 2023 masih 157 dan 2024 sampai Agustus kemarin baru 124. Jadi belum rebound ke yang 171. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa rebound lagi, pulih lagi wisatanya. Karena memang dari 4 pemanfaatan jasa lingkungan tadi, sektor wisata alam yang paling banyak pendapatannya. Lanjut. Nah, itu tadi yang seperti disebutkan, banyaknya dari wisata alam, dan kemudian penyerapan tenaga kerja juga banyaknya dari sektor wisata alam. Jadi untuk tenaga kerja tetap itu sampai saat ini datanya ada 2.650, tapi banyak juga tenaga yang lepas. Ini yang tetapnya ya.
Kemudian perizinan berusahanya hingga Mei 2024 ada 376 unit perizinan berusaha pemanfaatan jasa wisata alam dan 103 perizinan berusaha sarana wisata alam. Jadi perizinan PB wisata alam ini, perizinan berusaha wisata alam ada 2 jenisnya. Ada pembangunan sarana dan penyediaan jasa. Jadi pembangunan sarana wisata alam dan jasa wisata alam. Nah, prakondisinya juga sekarang dari dari zona atau blok pemanfaatan yang sudah ada 51% sudah ada desain tapaknya. Jadi otomatis yang kalau sudah ada desain tapaknya ini investor sudah bisa masuk untuk mengelola kawasan konservasi dengan konsep tadi pemanfaatan jasa wisata alam. Lanjut. Ini data pengunjung juga sama dengan data penerimaan tadi, data pengunjung wisata alam sampai Agustus 2024 itu tetap puncaknya itu di 2019. Kalau kita lihat 2019 turun jauh di 2020, 2021, kemudian 2022 sampai sekarang berusaha naik terus tuh. Tapi belum akan rebound ke yang 2019 karena memang belum terlalu pulih sektor wisata alam. Lanjut. Ini yang terkait pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air. Ini datanya bisa diinikan ya karena saya juga dapat ini dari teman-teman Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam. Jadi intinya potensi air ini banyak tapi memang belum termanfaatkan secara baik tadi karena tadi ada kendala regulasi. Lanjut. Ini jasa untuk panas bumi. Jadi existing sekarang ada 4 pemegang izin jasa lingkungan panas bumi dengan kapasitas terpasang 883 MW listrik. Itu ada di 3 kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Wisata Alam Kamojang, dan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan di Garut dan di Bandung. Itu udah memasok listrik untuk kurang lebih 1 juta rumah dengan 900 watt per rumah di jaringan listrik Jawa, Madura, Bali. Dan sekarang dalam proses beberapa untuk perizinan ini juga, perizinan panas bumi. Tapi tadi karena tapis saja banyak, kita hati-hati sekali untuk mengeluarkan izin panas bumi ini. Lanjut. Nah, satu lagi selain 4 tadi potensi ekonomi pemanfaatan kawasan konservasi, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, ada satu lagi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di kawasan konservasi. Kawasan konservasi hutan maupun lautan kalau yang kami kelola. Itu berupa namanya bioprospeksi. Ini yang baru sekali dalam beberapa tahun terakhir kita coba kembangkan. Karena tadi Indonesia tuh memiliki potensi yang besar sekali untuk bioprospeksi dan pasarnya juga menjanjikan. Tapi ini belum termanfaatkan sama sekali. Ini dalam proses kami untuk coba mengembangkan ini. Nanti ada direktorat namanya Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, spesies dan genetik yang akan mengawal pengembangan bioprospeksi di kawasan konservasi. Lanjut. Ini definisi bioprospeksi. Jadi bioprospeksi itu merupakan singkatan dari biodiversity dan prospeksi. Jadi merupakan upaya untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, menegakkan kolaborasi dan kerjasama, terus merupakan rangkaian kegiatan dari hulu ke hilir, dari mulai tadi eksplorasi, penelitian, pengujian, penyediaan bahan baku, produksi, promosi, dan pemasaran. Sekarang banyaknya kita baru di tahap eksplorasi dan penelitian. Oke, baru Mas sedikit Dian, reminder ya, 1 menit lagi ya. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, ini potensinya kita bisa lihat sebenarnya potensinya sangat besar sekali untuk bioprospeksi ini, dan sayang kalau tidak kita kita tidak manfaatkan. Lanjut, ini yang sudah kita manfaatkan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah melakukan tadi eksplorasi, penelitian, dan pengembangan di beberapa taman nasional. Ini yang sudah jadi itu di Taman Nasional Gunung Merapi. Sudah ada menghasilkan 19 produk yang berasal dari 8 jenis tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat.
tapi belum kita komersilkan. Sekarang dalam proses untuk haki ya, kekayaan paten itu seperti itu. Jadi proses seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, buru-buru dan terlalu umum mungkin nanti bisa kita eksplorasi di seksi tanya jawab. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Dian. Tolong dikasih tepuk tangan, aplaus ya, ini keren sekali ya. Karena kita menakar potensi ekonomi, jadi pasti akan bicara hitung-hitungan ya. Angkanya banyak sekali di situ. Nah itu enggak hanya di sektor kehutanan aja gitu ya, atau di darat lah gitu. Nah bagaimana dengan laut kita yang mungkin lebih luas lagi gitu ya. Nah Mas, jatahnya Mas Herbin ini gitu ya. Nah, saya akan kenalin dulu siapa ini Mas Herbin. Mas Herbin ini, wala, bahaya ini kalau udah ngenalin ke beliau. Ini memang sejak kuliah nguprek-nguprek ikan ya, jadi cocok kalau memang kerjanya di Kementerian Kelautan. Beliau ini S1-nya perikanan ya Mas Herbin gitu, perikanan di UGM. Kemudian juga sempat menempuh studi magister di James Cook University. Nah ini juga bagian jurusannya juga aneh-aneh ya Mas. Kalau di luar negeri ini ada protected area management. Nah ini kan relate banget begitu. Pekerjaannya juga pergi kemana-mana termasuk menghandle ya kawasan konservasi di perairan nasional di Kupang, kemudian juga di Pekanbaru. Jadi memang sama sering keliling begitu. Tapi meskipun nggak ngomongin soal ikan, ini beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Jomblo di Yogyakarta gitu ya. Jadi kalau ingin jadi anggotanya monggo di daftar sama Mas Herbin. Monggo Mas Herbin, tanpa lama-lama saya akan meminta Mas Herbin untuk yang nggak jauh beda ya bagaimana ngomongin soal kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan laut khususnya dan seperti apa juga implementasinya. Silakan Mas. Ya 15-20 menit ya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk diri. Selamat siang. Lemes. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dian terkait dengan manajemen yang dilakukan di dalam kawasan konservasi di Kementerian Kehutanan. Jadi saat ini saya coba nanti akan coba juga untuk berbicara masalah kawasan konservasi yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, jadi kami diminta untuk menyampaikan presentasi terkait dengan ocean account gitu kan ya. Jadi ya harus ada ocean account-nya juga begitu. Oke, next. Jadi Bapak Diripo, kalau seandainya pengelolaan kawasan konservasi itu, tadi itu ada pemanfaatannya kayak apa, gitu ya. Orang boleh berinvestasi, tapi di sana juga ada masyarakatnya, di sana juga ada sumber daya alamnya. Dan kalau sumber daya alam itu kadang kalau tidak kita manage dengan bagus, maka yang terjadi adalah bisa terjadi rusak. Oke. Di laut kami, kalau seandainya kami itu tidak membuat kebijakan atau tidak dalam artian kalau ada yang mau memanfaatkan kawasan konservasi kami itu ya, monggo aja lah sana kayak gitu kan ya. Mau berinvestasi, monggo begitu kan ya. Maka yang terjadi adalah nanti mungkin bisa jadi ekosistemnya bisa rusak. Masyarakatnya yang di sana bisa terpinggirkan. Oke. Kalau masyarakatnya terpinggirkan, maka yang terjadi bisa saja nanti itu adalah konflik antara masyarakat lokal dengan investor, masyarakat lokal dengan tenaga kerja yang ada di pengusahaan itu. Oke. Nah, hal-hal itu yang kita tidak harapkan terjadi. Maka kami butuh sebuah tools gitu kan ya. Butuh sebuah tools sebagai membantu kami untuk pas kami kalau keadaannya seperti ini nanti kira-kira izinnya tetap terus atau dievaluasi atau apain. Nah,
itulah salah satu pentingnya dari Ocean Account. Oke. Jadi Ocean Account itu dia ntar akan banyak data yang harus didapatkan, dikumpulkan, dianalisa. Sumber daya kita saat ini, aset kita saat ini apakah masih hijau atau sudah kuning atau sudah merah. Kalau hijau maka nanti bisa saja kalau ada yang mau nambah investasi kita lihat oke, bisa. Kalau kuning, oh ini kayaknya mungkin perlu kita tutup untuk jangka waktu berapa lama. Kalau sampai merah mungkin kita melihat siapa dari pelaku pemanfaat kawasan itu yang nantinya dia itu memang benar-benar ngasih dampak yang besar terhadap angka merah ini. Kalau ada itu ya udah izinnya, karena setiap pengusahaan, setiap kegiatan di dalam kawasan konservasi itu pasal ke-1 nih harus punya izin. Apabila pasal 2 dia berkegiatan lupa punya izin, maka balik ke pasal 1. Jadi tetap dia harus punya izin. Nah, dengan keadaan gitu, kalau seandainya ada katakanlah ada satu pengusahaan yang dia itu tidak melakukan kewajiban-kewajiban dia, seperti yang termaktub di dalam PP 5 tahun 2021, maka bisa kita lihat, oh gara-gara Anda nih, tempatnya kami nih, kawasan konservasinya kami nih jadi merah ini nih. Ya sudah, bisa aja kami izinnya dia stop. Oke, itu yang sebetulnya mau dilihat yang akan dituju dengan kita melakukan Ocean Account ini. Jadi kita melihat bagaimana kawasan konservasi kita ini penting. Penting untuk siapa? Untuk semua yang ada di sana. Penting untuk masyarakat yang nangkap ikannya. Penting ke masyarakat yang melakukan usaha budidaya. Penting kepada pelaku usaha bidang wisata. Oke. Penting terhadap pelaku-pelaku usaha transportasi. Yang ada di dalam situ itu pasti, tempat itu pasti penting. Oke, itu adalah Ocean Account. Next Mas. Nah, jadi terkait dengan Ocean Account ini ya kita diminta oleh banyak aturan untuk juga melihat untuk melihat kawasannya itu kayak apa, terus arti pentingnya itu kayak apa, itu ada di undang-undang, ada di peraturan pemerintah begitu ya. Dan ini yang membuat kami itu juga ya mau tidak mau harus melaksanakan program Ocean Account ini. Nah, next slide. Jadi di peran tadi itu. Jadi kita melihat apakah sumber daya kita itu semakin turunkah? Atau sumber daya kita yang ada di sana ya. Sumber daya di laut itu kan ada terumbu karang, ada mangrove, ada lamun, ada biotanya lah kayak gitu ya. Oke. Keadaannya itu apakah dia itu aja bagus atau turun atau meningkat. Itu salah satu juga pentingnya untuk yang Ocean Account ini. Kalau datanya itu setiap tahun kita bisa lihat, bisa kita dapatkan, bisa kita punya. Maka kita bisa melihat trennya kita. Kawasan kita semakin lama begini atau apalah gitu kan ya. Nah, itu pun juga nanti dari manajemen yang dilakukan di tempat sana, itu nanti akan menjadi rujukan terhadap penyesuaian regulasi yang ada terkait dengan pemanfaatannya begitu. Jadi ini akan menjadi siklus ya jelas muter ya, akan menjadi sebuah proses yang muter lah kayak gitu kan ya. Oke, next Mas. Untuk yang implementasi Ocean Account, oh ya maaf, saya lupa. Jadi Ocean Accounting ini itu kami tidak berdiri sendiri. Dari KKP kami kerjasama dengan BPS, dengan Bappenas,
dengan BIG, dengan Kemenkeu. Oke. Karena ya kami memandang, kami ya yang 5 ini memandang kawasan konservasi ini adalah sebuah aset, gitu ya, aset negara yang harus benar-benar dijagalah begitu. Makanya kami membentuk tim berdasarkan keputusan Menteri KP dengan melibatkan 5 tempat ini, ditambah ada satu LSM lah, itu pun juga masuk. Nah, sampai dengan saat ini percontohan Oceanacon itu sudah kami lakukan saat ini di beberapa kawasan konservasi nasional. Kalau di kehutanan tadi Pak Dian menyampaikan bahwa kawasan konservasi kehutanan itu ada yang semuanya nasional kecuali Taman Hutan Rakyat. Oke, maka kalau di laut kami itu hanya ada 2. Nasional, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan dan Pemprov. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pengelolaan di laut itu terbagi atas 2, pusat dan provinsi. Maka kawasan konservasi yang ada di laut itu kalau bukan nasional ya provinsi begitu. Jadi itulah. Jadi untuk percontohan penghitungan Oceanacon ini saat ini dilakukan baru di kawasan konservasi nasionalnya kami. Itu dari 11 kami punya total kawasan konservasi nasional dan daerah itu saat ini adalah di sekitar 117 kawasan konservasi. Dengan 11-nya itu ada dikelola langsung oleh kami yang di pusat. Selebihnya di 106 itu dikelola oleh masing-masing provinsi. Nanti akan ada pertanyaan. Percontohan dilakukan di kawasan konservasi nasional. Selanjutnya dari yang pertama kami melihat penilaian ruang lingkupnya itu kayak apa nih? Apa saja yang perlu dimasukkan di dalam penghitungan itu? Lokasinya di mana? Selanjutnya kami bikin peta jalan. Setelah itu kami bikin pilot project. Selanjutnya kami juga ya dari yang 5-nya itu ngebahas masalah standar gitu kan ya, standar nasional. Dan yang ke-5 yang terkait dengan peningkatan kapasitas, dan ke-6 itu adalah kita nyusun dashboard dari data yang ada kami masukkan ke dalam satu aplikasi yang dengan itu nanti akan mempermudah kami baik di pusat ataupun di provinsi di dalam menentukan kalau ada pelaku usaha yang mengajukan izin bisa diterbitkan atau enggak. Oke. Karena pengelolaan kawasan konservasi itu yang di laut itu ada di pusat dan di daerah, maka penerbit izinnya juga ada di pusat dan di daerah. Tergantung siapa yang menghandle tempat itu. Nah, dari dashboard itu nanti akan kita coba untuk ramu di dalam sebuah aturan yang itu nanti juga akan jadi siklus yang muter. Next, lanjut. Ya ini dilakukan sejak tahun 2020. Jadi salah satu LSM-nya itu adalah rekam. Oke. Terus Mas, ini Mas atau Mbak? Oke maaf, ya ini. Jadi inilah kawasan konservasi yang ada di laut. Jadi total itu ada sekitar 117. Yang berwarna hijau itu adalah kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Terus yang merah muda itu adalah kawasan konservasi di laut yang dikelola oleh teman-teman kehutanan. Dan yang hijau laut atau biru itu adalah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Sedemikian banyaknya. Dan semuanya ini statusnya itu adalah kawasan
konservasi, bukan sebagai kawasan pemanfaatan umum. Kalau tempat sebuah area ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka dia butuh pengelolanya. Dia butuh sarpras, dia butuh pendanaan dan sebagainya gitu kan ya. Untuk melakukan kegiatan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dian. Mulai dari patroli, mulai dari pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Oke. Kalau ada hama kayak atau apa sih namanya ya? Kayak semacam mungkin invasif spesies, itu pun juga harus kita handle gitu kan ya. Dan itu semuanya butuh orang, butuh dana, butuh sarpras. Kebayang nggak 117 kawasan konservasi begini. Oke, nah dari sini kita melakukan piloting. Next slide. Itu di berapa tempat ini? Yang sudah jalan itu ya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita menghitung tempat-tempat itu. Oke. Mungkin pernah dengar Gili Trawangan. Ada enggak? Pernah kan? Tahu tidak kalau itu adalah kawasan konservasi? Ada yang baru tahu? Wah. Jadi walaupun rame kayak gitu, laut di sekitar 30 itu adalah kawasan konservasi. Oke. Nah, kalau bisa kalau sudah pernah ke sana akan bisa lihat. Mungkin akan juga bertanya ya, masa sih ini adalah kawasan konservasi gitu kan ya. Karena saya pribadi pun datang ke sana juga sedikit nanya itu gitu loh. Oke. Jadi maksud saya adalah kayak gini. Mengelola kawasan konservasi itu kadang itu berat-berat susah, gampang-gampang susah, susah-susah gampang gitu ya. Ya. Kalau masyarakat di sana sudah banyak, gitu, sudah berkembang, suatu industri sektor tertentu itu sudah berkembang gitu ya, itu akan berdampak tuh. Oke. Pas kita akan minta itu di stop gitu ya. Nanti akan ada permintaan untuk mempertimbangkan hal yang ini gitu kan ya. Hal yang masalah sosek gitu kan ya. Masalah penghidupannya mereka begitu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah betapa kadang gampang, kadang susah, kadang bikin pusing, kadang juga pengen nangis gitu ya. Kami sebagai pengelola kawasan konservasi itu, memanage kawasan itu, mencoba menyadarkan masyarakatnya itu. Next. Dari tempat tadi itu kan ada 7 modul ya yang dilihat tuh terkait dengan ocean accounting ini kan ya. Nah, karena keterbatasan ya ini kan piloting, kami melihat mungkin di tempat ini yang cocok itu adalah yang terkait dengan ekosistem asetnya pasti itu. Itu semuanya didapat, yang ekosistem aset. Jadi kami menghitung berapa sih luasan dan kondisi dari masing-masing habitat penting itu, mangrove, lamun, terumbu karang. Oke. Ikannya kayak apa? Itu yang kami lihat untuk semuanya. Setelah itu yang terkait dengan flows to economy, maka berapa dari tempat itu yang sebetulnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sana. Baik yang terkait dengan kegiatan langsungnya dia untuk menangkap ikan gitu kan ya, untuk budidaya di sana begitu kan ya. Atau yang terkait dengan culture gitu kan.
itu tidak semuanya kami ambil gitu kan ya, karena kondisinya juga ya tidak begitu banyak begitu. Nah, selanjutnya yang terkait dengan flows to environment itu adalah lebih kepada, kalau tidak salah itu terkait masalah limbah deh. Jadi kawasan ini pasti dia akan mendapatkan masukan dari limbah ya, limbah yang tidak diharapkan gitu ya. Karena kita di laut, ingat ada arus terjadi di luar sana bisa masuk ke sini. Yang di sana itu bukan kami yang punya kuasa, jadi kami akan terdampak gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Masih berapa lama lagi, Bu? 2 menit lagi ya, Mas. 2 menit lagi. Jadi dari sini semuanya, oke. Kami mencoba kira-kira mana yang pas gitu ya untuk setiap site percontohannya itu. Dan selanjutnya next slide. Ini contoh yang ada untuk di Matra, Meno Air Trawangan yang di Lombok ya. Ini yang terkait dengan flows to ekonominya yang di sana sampai dengan 52 M. Kalau untuk yang coral reefnya itu dengan total sekitaran 64-an M gitu. Jadi itu yang duit yang muter lah di sana gitu. Next slide. Ini yang di Anambas. Oke. Anambas itu ada 54 desa, 52 desa pesisir dan yang berbatasan langsung 34-an begitu. Next slide. Ini setelah kami hitung. GDP-nya itu sekitar 1 juta miliar triliun. Gitu. Sedangkan regionalnya itu di angka 19T. Jadi MPA yang ada di Kabupaten Anambas itu sekitaran 1/20 dari satu kabupaten itu begitu. Nah, ini nanti juga nanti kalau websitenya kami, jadi ini semuanya data-data ini akan kami upload. Next slide. Next slide lagi, pilot project di samping yang di MPA, kami juga melakukan di 2 tempat yang lain, satu yang di Teluk Saleh, satu lagi yang di Pantai Utara Jawa. Oke, next slide. Ini yang kemudian juga sudah terbit SNI-nya gitu. Karena kan setelah ini kan setelah pilot project ada SNI gitu kan ya. Next slide. Untuk peningkatan kapasitas terkait dengan ini pun juga, ini saya ada fotonya di situ tuh, di belakang sana gitu. Jadi selanjutnya dari sini nanti next slide adalah terkait dengan dashboard. Dashboard saat ini sudah bisa dibuka di oceanaccounts.id. Tapi masih ada menu-menu yang perlu dilengkapi lah begitu ya. Oke, nanti bisa dilihat kalau ada masukan lebih enak lagi. Next slide lagi. Jadi ya, ini setelah pilot bikin standar, peningkatan kapasitas, dashboard, terus yang terakhir adalah kebijakan. Maka kebijakan yang tadi itulah yang nanti akan kami coba sinkronkan dengan saat ini kami melakukan revisi PP 5 tahun 2021 terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya nanti dari situ juga kami juga akan mengubahnya itu ke dalam mengintegrasikannya itu ke dalam peraturan pemerintah terkait dengan penerimaan negara bukan pajak begitu. Selanjutnya, ya terima kasih kalau begitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Memang masih banyak yang tidak bisa saya sampaikan dengan lebih jelasnya. Jadi nanti kalau ada sesi diskusi dan tanya jawab, saya dengan senang hati akan mencoba untuk jawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Heri. Oke, aplaus untuk Mas Heri. Oke.
lanjut ini yang pembicara ketiga, Mbak Fitri Hasibuan. Oke, dari Konservasi Indonesia, dan beliau ini sudah sangat berpengalaman ya kalau kita bicara soal isu lingkungan ya Mbak, wis di luar kepala begitu ya. Nah sedikit saya akan sampaikan, Mbak Fitri ini sebelum bergabung dengan Konservasi Indonesia juga sudah lama mengelola berbagai proyek begitu ya. Udah 10 tahun lebih ya Mbak dengan portofolio yang nilainya puluhan juta US dollar gitu. Jadi ini tentu tidak mudah dan pengelolaannya, programnya nggak hanya di Indonesia ya, tapi juga ada di India, ada di Fiji, Kamboja gitu. Pasti pengalamannya luar biasa dan tentunya beliau ini punya banyak sekali pengalaman yang bisa di-sharing meskipun waktunya nggak banyak ya Mbak Fitri ya. Tapi saya akan lebih meminta Mbak Fitri bagaimana kerja Konservasi Indonesia melakukan ini ya, khususnya kerja-kerja di tapak begitu, membantu masyarakat lokal atau indigenous people yang ada di kawasan konservasi untuk mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi di sana. Monggo silakan Mbak Fitri. Izin berdiri Mbak Noni. Halo selamat sore teman-teman semua. Kurang semangat ini, saya kasih pantun kali ya. Tapi dibantu pakai cakep ya. Belum. Tadi kesempatan karena saya terakhir, jadi sempat nulis pantun. Izin Pak, jadi saya tadi nulis pantun. Indonesia kaya keanekaragaman hayati. Negaranya indah, berbudaya dan penuh potensi. Indonesia emas saat ini ditujukan untuk peningkatan ekonomi. Pengelolaan alam harus dipastikan lestari dan untuk lintas generasi. Mudah-mudahan menyimpulkan nanti paparan saya hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Fitri dari Konservasi Indonesia. Kita adalah lembaga konservasi yayasan yang tujuan utamanya adalah melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian alam bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Pastinya tujuan kita melestarikan alam adalah untuk kelestarian alam dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin sedikit saya memberikan background agar kita semua, khususnya rekan-rekan yang masih muda, banyak mahasiswa ya Mbak Noni ya hari ini, mahasiswa berbangga menjadi orang Indonesia, berbangga punya alam yang indah di Indonesia. Kita mohon izin Pak Dian, Pak Hari dikoreksi kalau datanya kurang tepat, namun data yang saya peroleh saat ini Indonesia, kita tahu hutan hujan tropis kita nomor 3 terbesar di Indonesia. Kita ada lebih kurang 125 juta hektar ya Pak Dian ya, kawasan hutan. Tadi dengan berbagai jenis tipe kawasan hutan yang disampaikan oleh Pak Dia. Mangrove kita ada 3,6 juta hektar. Kita terbesar 20% mangrove dunia itu ada di Indonesia. Terumbu karang kita juga 18% terumbu karang di dunia ada di Indonesia. Lamun juga 15% lamun ada di dunia ada di Indonesia. Jadi kita ini kadang-kadang nggak menyadari betapa alam kita sangat kaya sekali. Jadi ini yang kita mau, kita sebagai lembaga konservasi saya sendiri sangat berbahagia kita bisa bekerja di lembaga yang tujuan utamanya adalah membantu melindungi alam kita baik di darat dan di laut untuk kelestarian bersama. Tadi saya sampaikan di awal bahwa saat ini tren konservasi, lembaga lingkungan, semuanya mungkin boleh saya katakan hampir semua atau semuanya melakukan pelestarian itu bukan hanya sekedar kita suka terhadap satu pulau atau terumbu karangnya indah, kita menyadari bahwa alam itu kita perlu jaga untuk kelestarian manusia, untuk kelestarian semuanya baik alamnya dan juga manusianya. Jadi tidak hanya sekedar menjaga alam. Indonesia sekarang sedang menuju
visinya Indonesia Emas ya Bapak ya, di 2045, 100 tahun Indonesia. Yang pada dasarnya tujuannya adalah untuk kemakmuran, keadilan, kesejahteraan. Dan kita lihat itu sangat relevan dan itulah yang harus kita dukung bersama untuk mencapai target tersebut. Kalau kita lihat penduduk miskin kita masih banyak, 25 juta masih miskin, hampir 10% atau lebih kurang 9%. Kan kita nggak mau alam kita kaya tapi masyarakatnya masih banyak yang miskin. Itulah yang menjadi fokus kita di konservasi Indonesia dan kami yakin di pemerintah juga menjadi prioritas pemerintah. Jangan sampai kita punya alam yang kaya tapi masyarakatnya tidak juga kaya, tapi masyarakatnya masih mengalami banyak kemiskinan. Jadi mengingat itu semua kita di mungkin next slide konservasi Indonesia salah satunya kita bekerja di beberapa lokasi di Indonesia dari Sumatera bagian utara, Sumatera Utara khususnya di Tapanuli Selatan dan juga di beberapa lokasinya hingga ke Papua. Salah satu provinsi yang kita dampingi sejak awal, kita dukung pemerintah sejak awal adalah Papua Barat. Dulu namanya Papua Barat, sekarang udah bisa Papua Barat dan Papua Barat Daya. Papua Barat Daya, kita tahu tadi angka-angka yang saya sebutkan, jumlah luas kawasan hutan yang tinggi, mangrove yang tinggi, itu sebagian besar ada di Papua. Sebagian besar dari Papua, jadi kalau kita bilang kayak the last frontier itu Indonesia, alamnya ada di Papua. Jadi konservasi Indonesia kita sudah sejak lama mendukung pemerintah Papua Barat khususnya untuk menjaga kelestarian alam. Mulai dari di awal tahun 2000-an bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah dan pemerintah nasional untuk bersama-sama melakukan pelestarian melalui pembentukan kawasan konservasi dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang kita lihat bahwa hasilnya sudah terlihat bagaimana sekarang Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Raja Ampat menjadi destinasi wisata yang sangat populer, mungkin salah satu yang top populer ya, banyak orang yang mengidam-idamkan bisa punya kesempatan ada di Raja Ampat. Jadi itu adalah salah satu hasil yang dari kerja konservasi oleh masyarakat, pemerintah dan juga non pemerintah seperti kita Konservasi Indonesia dan teman-teman lainnya pastinya. Dan beruntungnya hasil dari ataupun capaian dari Raja Ampat itu menginspirasi pemerintah Provinsi Papua Barat saat itu. Dan di tahun 2015 pemerintah Provinsi Papua Barat mendeklarasikan kami mau menjadi provinsi konservasi. Namun seiring dengan waktu dapat masukan dari KLHK saat itu namanya berubah menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan. Dan itu sudah ada perdanya, Perdasus nomor 10 tahun 2019, Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Dan kami Konservasi Indonesia mencoba melihat dengan pendekatan provinsi pembangunan berkelanjutan itu apa dampaknya secara ekonomi untuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan di sini kita ada beberapa teman-teman ekonomis di Konservasi Indonesia dan Conservation International membantu kita untuk melihat analisanya. Dan di sini terlihat bahwa dengan kita mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan, khususnya di lahan gambut dan mangrove, ini bisa menghasilkan 155 juta US dollar earning ataupun pendapatan untuk pemerintah Papua Barat. Di sini sudah dihitung apa yang menjadi pendapatannya melalui sustainable economic activities, mulai dari tourism, agroforestry dan lain-lainnya, dan kehilangan karena izin konsesi tidak diberikan atau dibatasi, izin pembukaan kelapa sawit dibatasi dan lain-lain sebagainya dibatasi, dan itu menyebabkan kerugian bagi negara. Namun kalau kita lihat benefitnya yang termasuk sustainable economic activities, ada agroforestry dan lainnya, dan conservation value termasuk nilai karbon dan lainnya, dikurangi dengan kehilangan pendapatan negara karena tidak memberikan izin konsesi dan lainnya. Ini dilihat bahwa benefitnya subtotalnya 155 juta dolar. Jadi ini melihat bahwa pembangunan berkelanjutan bukan berarti tidak
sama sekali tidak ada pembangunan, tapi pembangunan yang dikelola, pembangunan yang didesain dengan kehati-hatian, prinsip kehati-hatian. Next slide. Lalu di sini kita mengkaji juga untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan tersebut, berapa sih dana yang diperlukan. Dan tim ekonomis kita mengestimasi 72 juta dolar. Untuk apa uang ini? Untuk mendukung ekonomi sustainable activities, sustainable economic activities yang dijelaskan di sebelumnya. Which is ada agroforestry atau wanatani, perhutanan sosial, mendukung perhutanan sosial, bukan aja untuk izinnya, tapi bagaimana masyarakat yang setelah mendapatkan izin perhutanan sosial juga bisa memanfaatkan wilayah yang mereka kelola. Dan juga pengembangan pariwisata, ekowisata, dan juga kebutuhan lainnya seperti pelatihan dan juga dukungan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Dan diestimasi kebutuhan biayanya 72 juta dolar. Dan kami melihat 72 juta dolar ini bukan semata-mata harus bergantung pada pemerintah. Kita sebagai non-state actor ataupun teman-teman media dan anak muda, kita sangat berharap bagaimana kita bisa mendukung pemerintah, tidak hanya bergantung pada pemerintah melalui bekerja sama dengan swasta, filantropi, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak membebankan sepenuhnya pada pemerintah. Jadi kita tidak melihat, kita di Konservasi Indonesia melihat kita jangan jadi bagian dari masalah, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari solusi. Selanjutnya, next slide. Mungkin ini saya salah satu contoh setelah konservasi atau pelestarian pembentukan kawasan konservasi perairan dilakukan di Raja Ampat dan sekarang sudah lebih dari 3 juta hektar kalau keseluruhan kepala burung, kalau kita menyebutkan di Konservasi Indonesia kepala burung, tapi kalau Raja Ampat mungkin sekitar 1 jutaan hektar, muncul sumber pendapatan baru, yaitu wisata yang kita kenal sekarang. Jadi upaya konservasi itu dari sejak awal tahun 2000, baru bisa dinikmati setelah 2013 dan kita melihat salah satu desa kampung, kalau di Papua namanya kampung, ini ada teman saya Mas Ismu juga, nanti dia akan berbagi tentang bagaimana bekerja dengan masyarakat adat di Papua. Kampung Freewen yang bulan lalu saya juga berkunjung bersama dengan Mas Ismu juga, dan kita bertanya sejak kapan di sini mulai muncul homestay. Jadi homestay ala masyarakat, lebih kurang seperti yang digambar. Sejak tahun 2013 mulai banyak wisatawan dan waktu itu ada baru 1 homestay. Tahun 2015 muncul 1 homestay lagi, ada 2 homestay. Lalu tahun 2000 karena kita tidak men-track data secara reguler, begitu juga pemerintah. Tahun 2019 itu ada mulai 4 homestays. Ini homestay ala masyarakat ya di kampung. Dan tahun 2023 saat saya berkunjung bulan lalu kita tanya ada berapa homestay, berapa kakak yang punya homestay. Jadi dari 50-an kakak, 15 mereka punya homestay. Jadi 30% itu masyarakatnya punya homestay. Berapa kamar mama kita tanya, ada yang punya 3 dan kebetulan mama kepala kampungnya bilang saya punya 7 ibu. Jadi punya 7 kamar. Saya tanya mama punya homestay harganya berapa? Saya 550. Saya tanya pakai AC? Oh enggak mama, enggak Bu katanya tidak ada pakai AC. Jadi 550 per malam. Jadi kita lihat bagaimana pelestarian alam tidak mengurangi dampak ekonomi atau pendapatan, bahkan memunculkan ekonomi baru dan yang mendapatkan ekonomi baru itu adalah masyarakat. Saat kita bertanya karena kami lembaga konservasi, salah satu yang kita tanyakan pastinya, Mama bagaimana, apakah masih ada orang ngebom di sekitar sini? Wah tidak ada, kalau ada ngebom kami duluan melawan karena bule-bule ini tidak akan datang ke sini kalau karang jelek. Bule-bule tidak akan datang ke sini kalau ikannya tidak ada. Jadi tidak mungkin pesan-pesan konservasi tidak perlu seintensif dulu karena mereka yang duluan. Karena kalau tidak ada wisatawan, mereka juga tidak dapat pendapatan. Pendapatan mereka akan kembali ke zaman dahulu, yaitu bergantung pada ikan. Mungkin selanjutnya, next slide, satu contoh lainnya adalah di Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.
Konservasi Indonesia dan dulu sebelumnya ada Conservation International mendampingi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Karena kita berprinsipnya kawasan konservasi yang dikelola tadi ada Pak Dian cukup dikelola dengan baik, dijaga. Tapi kita mau masyarakat sekitarnya juga masyarakatnya sejahtera. Jangan sampai masyarakat mulai pelan-pelan merambah dan kita lihat itu tren yang dulu dan sekarang sudah jauh lebih berkurang. Dan kita melihat bagaimana masyarakat ini bisa tidak merambah dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada. Jadi mereka bisa lebih sejahtera di lahan yang ada, jadi jangan merambah lagi. Salah satu yang kita dampingi adalah bagaimana memperbaiki budidaya mereka khususnya kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini ya kita tahu bagaimana berita di luar tentang kelapa sawit Indonesia, kita fokus pada bagaimana menjadi solusi, bagaimana mencari solusi dan masyarakat adalah bagian atau aktor penting dari solusi. Kita melakukan banyak pendampingan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 akhirnya kita bersama dengan pemerintah juga berhasil memfasilitasi masyarakat mendapatkan sertifikat RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Mungkin ataupun kita walaupun kedepannya ini akan dituju ke ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil, mendapatkan sertifikat dan dengan mendapatkan sertifikat ini masyarakat mendapat nilai tambah. Setelah pelatihan, setelah pembentukan kelompok dan akhirnya masyarakat dan kelompoknya mendapat sertifikat, mereka bisa jual sertifikat. Jadi bukan jual kelapa sawitnya aja yang dapat nilai tambah, kertasnya juga sertifikatnya ada harganya. Dan di sini kita contohkan peningkatan produksi, kita tanya ke masyarakat dari masyarakat yang kita dampingi, peningkatan produksi setelah mereka melakukan praktek yang baik, melakukan pemangkasan, memberikan pupuk, lalu juga membuat rora atau lubang-lubang untuk mengumpulkan materi-materi organik, itu peningkatan produksinya sampai 10-25%. Harga sawit per kilo Rp2.000. Dan kita estimasi ini 10% petani Tapanuli Selatan yang sekarang kita dampingi itu bisa diestimasi dari peningkatan produksi 10-25% itu pendapatan tambahannya untuk seluruh petani ada 3-8 miliar. Itu hanya karena peningkatan produksi. Dan sertifikat RSPO yang mereka terima itu ada harganya, hanya kertas itu juga ada harganya. Dan di sini ada 595 petani yang kita dampingi, mereka menjual harga sertifikatnya 1,5 miliar. Itu yang dibeli oleh beberapa perusahaan yang punya komitmen hanya membeli dari petani yang mendapat sertifikat. Dan di tahun 2024 kita dampingi 802 petani dapat sertifikat, ini baru 2 miliar, kita warnai biru baru 2 miliar karena sebagian dari sertifikatnya belum laku, jadi kita lagi gencar untuk mempromosikan sisanya. Harapan kita kalau harga bagus, sekarang harga turun, tapi harapan kita harga bagus ini bisa sampai 7 miliar. Jadi, dan ini hanya baru 10% dari petani di Tapanuli Selatan. Ada 20.000 petani mandiri di Tapanuli Selatan, kita bisa lihat bagaimana pengelolaan berkelanjutan, pengelolaan yang lestari bisa memberikan manfaat lebih ke masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Noni, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Saya penasaran sebenarnya pengen banyak tanya, tapi karena waktu terbatas saya akan langsung lempar ke forum untuk sesi Q&A dan saya menyediakan satu sesi saja. Ada 3 penanya dan 3 penanya nanti yang akan mendapatkan merchandise dari Konservasi Indonesia. Merchandise-nya tentu saja sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke, 1, wah ini banyak, gimana ini panitia? Oke, kayaknya yang depan tadi yang pertama apakah bisa saya turun nggak apa-apa ya? Oke, saya turun nggak apa-apa. Ada mic, oke. Mbak Titi. Pertanyaan pertama ke Pak Dian. Tadi saya tertarik untuk yang jasa lingkungan kawasan konservasi ya Pak. Sekarang kan lagi ramai untuk carbon trade ya. Nah pasti Bapak ketawa karena pertanyaannya akan ke sana. Jadi setelah Bu Menteri yang kemarin menutup itu semua, boleh ada gambaran nggak Pak ke depannya seperti apa karena kawasan
konservasi potensi bukan hanya karbonnya tapi juga tadi biodiversity itu punya value yang luar biasa, juga soal bioprospeksinya. Lalu untuk Mbak Fitri, saya highlight soal perhutanan sosial di Papua, Mbak. Seperti apa sih PS di sana? Setahu saya belum ada ya, belum masuk gitu. Nah, kalau nanti PS masuk ke sana, dampaknya seperti apa? Karena saya lihat, saya beberapa kali ke Papua dan cukup sedih waktu di Pegunungan Arfak, karena pemekaran wilayah, cagar alam Arfak itu dibelah, Mbak, untuk jalan dan infrastruktur. Saya masuk ke sana untuk pendataan spesies anggrek pada saat itu, dan banyak sekali anggrek yang saya temukan itu sebenarnya spesies gitu. Itu hanya bagian kecil dan belum lagi biodiversity yang lain gitu. Nah, itu kalau pemekaran dampaknya seperti itu gitu. Lalu untuk tadi pertanyaan saya untuk PS ya, PS di sana seperti apa? Lalu untuk Pak Heri, Pak kalau yang di departemen Bapak termasuk mangrove ya. Nah, selama ini kalau saya lihat untuk pengembangan wisata mangrove kok berat ya Pak, karena yang saya lihat di lapang ya terkendala oleh akses Pak, karena untuk berwisata ke sana jalannya nggak ada gitu. Biasanya kan di tempat-tempat yang susah akses gitu. Itu padahal mangrove juga kalau untuk wisata potensinya cukup tinggi dan itu akan menjadi sarana untuk konservasi tanpa harus maksudnya biayanya bisa mandiri gitu. Itu Pak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Titi. Sebentar, dikumpulkan dulu. Yang kedua, sini berarti saya ke kanan ya. Boleh yang pakai baju putih? Mas, oke. Cek, baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Amri Komarudin, saya merupakan dosen dari program studi teknik lingkungan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin saya bertanya ke Bu Fitri, betul ya Bu Fitri? Baik Bu, terkait dengan pembangunan berkelanjutan Bu, menurut Ibu bagaimana strategi pemerintah provinsi ya, khususnya di Papua Barat itu, terkait dengan implementasi pembangunan berkelanjutan yang proporsi antara dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, bagaimana? Nah kemudian apa sih strategi, indikator bahwa pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi itu bisa dikatakan berhasil gitu Bu. Nah sejauh yang saya tahu tuh ada kasus di mana dengan iming-iming pembangunan berkelanjutan ya, misal ada suatu lahan mau diubah menjadi sawit, otomatis si lahan itu harus dialihfungsikan kan Bu ya. Dialihfungsikan agar bisa dibuat menjadi sawit. Nah berarti kalau seperti itu semua lahan bisa dong diubah menjadi sawit asal dialihfungsikan dulu dan adanya kegiatan feasibility study. Dan menurut saya Bu, kegiatan feasibility study itu adalah suatu kegiatan yang seharusnya itu tidak bisa dikatakan feasibility tapi divisibility-kan Bu menurut saya ya. Karena itu untuk kepentingan seseorang gitu. Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang ketiga belakang. Oke, yang belakang perempuan ya, Mbak. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andina dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi teknik lingkungan. Saya ingin bertanya ke Ibu Fitri. Saya melihat data dari Badan Pusat Statistik bahwasannya tingkat kemiskinan di Papua Barat itu masih ada di angka 21, sekian persen. Apakah dengan pembangunan berkelanjutan dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Papua Barat? Nah, untuk pembangunan berkelanjutan sendiri, kalau misalkan kita lihat hari ini Papua, apa sih yang harus dievaluasi untuk mendukung Indonesia Emas di tahun 2045 nanti? Mungkin pertanyaannya cukup sekian. Oke, baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, dijawab tidak panjang dan lebar, tapi singkat, jelas, padat begitu ya. Atau dan saya nanti akan terakhir minta closing, nggak usah panjang-panjang, closingnya juga 30 detik sampai 1 menit. Monggo silahkan, saya minta Mas Dian dulu untuk menjawab, kemudian Mas Heri, dan nanti akan di-wrap up 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh Mbak Fitri. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Lili, Mbak Titi ya, Mbak Titi dari Natgio.
Jadi seperti yang ini yang saya takutkan itu dapat pertanyaan yang saya nggak bisa jawab gitu. Tadi saya udah disclaimer ya di awal karena terus terang terkait pemanfaatan pengetahuan saya minim karena memang dari jejak karir itu jejak pekerjaan tuh nggak pernah terkait pemanfaatan, apalagi karbon. Makanya di slide saya tadi karbon nggak terlalu saya cuplik banyak-banyak. Tapi sedikit banyak terkait karbon memang regulasinya khusus di hutan konservasi, di kawasan konservasi belum terbit ya pemanfaatan bagaimana mekanisme pemanfaatan karbon di hutan konservasi. Yang kita sudah lakukan adalah baru menginventarisir stok karbon. Itu ada di beberapa tempat udah inventarisir potensi stok karbonnya. Terkait biodiversity memang itu tantangan. Jadi aspek biodiversity sependek pengetahuan saya sampai saat ini belum jadi perhitungan tuh untuk dalam carbon trade. Nah ini pihak kami terutama sedang coba terus agar tadi aspek biodiversity masuk sebagai perhitungan untuk carbon trade. Mungkin itu singkatnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian. Silakan Mas Sri. Baik, terima kasih. Yang terkait dengan pertanyaan dari Mbak Titi ya. Ya mungkin kalau akses jalan ke arah habitat mangrove itu tidak ada, mungkin memang pasar wisatawan yang perlu kita datangkan untuk ke sana bukan pasar yang butuh jalan itulah kayak gitu. Jadi mungkin ya kita bisa melihat itu mungkin pokoknya tidak setiap pasar wisatawan itu tuh adalah seperti yang dia itu mas turisme lah gitu ya. Mungkin tempat itu memang dipersiapkan, diciptakan untuk turis-turis yang memang mau dan mampu untuk dia berkontribusi yang lebih terhadap tempat itu. Kayak gitu sih Mbak. Terima kasih. Iya. Jadi pasarnya eksklusif. Iya, makasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi kalau tidak salah terkait dengan PS ya Mbak Titi di Papua. PS di Papua saat ini sudah cukup banyak, sudah cukup banyak izin perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Khususnya kami dari Konservasi Indonesia kita mendampingi beberapa yang saya maksud mendampingi PS yang sudah ada izinnya. Salah satunya di Fak-Fak itu di potensinya adalah air terjun yang saat ini kita juga sedang mendampingi PSA yang ada di Arfak dan juga di Manokwari Selatan dan ada satu PS yang kita dampingi atau fasilitasi prosesnya. Sudah mendapatkan izin hutan desa dan saat ini sedang proses ke hutan adat 40.000 hektar di Kabupaten Sorong Selatan, Kecamatan Konda. Dan bagaimana selanjutnya? Dan itu selalu menjadi pertanyaan ya Pak Dian ya tentang PS ini dan oleh karena itu pemerintah sangat mendorong kita mitra pembangunan untuk berkolaborasi, membantu pemerintah dalam hal mendampingi. Dan kita melihat ini adalah bagi kita mitra pemerintah, mitra pembangunan melihat hal yang positif ini adalah peluang. Dan karena itu kita sekarang di Konservasi Indonesia selain di Papua juga fokus kita adalah sebisa mungkin tidak mengajukan, tidak memfasilitasi PS baru melainkan mendampingi PS yang sudah ada. Khususnya untuk di Konda yang kita fasilitasi izin hutan desa dan sekarang sedang proses hutan adat. Ini kita menyadari Mbak bahwa harus didampingi. Oleh karena itu nanti mungkin ada Pak Ismu yang akan menjelaskan setelah sesi ini khususnya pada potensi ekonomi yang sudah ada. Dan di situ Konda sebagian besar wilayahnya adalah swamp dan itu gambut dan mangrove. Dan yang menjadi fokus kita adalah mendampingi masyarakat meningkatkan nilai ekonomi daripada hutan sagunya. Jadi hutan sagu potensi yang terbesar, mungkin yang paling besar yang pernah dikelola masyarakat
ada hutan damar, ada 200 hektar hutan damar dan kayu damar yang besar sekali, kita masuk aja langsung harum Pak. Jadi satu hamparan itu hutan damar, kebetulan tidak jauh dari jalan, ya tapi tidak jalan raya ya, jalan di kampung. Baru masuk aja udah harumnya luar biasa karena 200 hektar dan pohonnya cukup rapat. Jadi itu yang kita lakukan di Papua, namun kita menyadari Mbak Titi perlu banyak pendampingan untuk PS-PS lainnya. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi ya dari Universitas, ya, terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan yang dicantumkan di Perdasus nomor 10 tahun 2019 pemerintah Papua Barat saat itu adalah target utamanya melindungi 70% daripada daratannya dan melindungi 50% daripada lautannya. Itu yang menjadi target utama. Dan bagaimana cara pemerintah melindungi, karena kan kalau kita lihat luas kawasan hutan di Papua itu luas sekali ya. Dan pemerintah mengalokasikan membuat zonasi khusus atau kawasan khusus, mereka sebut namanya kawasan budidaya berkelanjutan. Jadi kawasan budidaya berkelanjutan mungkin nomenklaturnya di RT RW yang lain belum ada, mereka berinovasi supaya bisa mengakomodir inisiatif dari daerah. Jadi alokasi area budidaya berkelanjutan. Dan itulah area-area yang dicanangkan atau diharapkan pemerintah untuk dikembangkan dengan praktek-praktek budidaya yang berkelanjutan seperti agroforestry atau wanatani. Di mana kita mengkombinasikan tanaman hutan dan tanaman yang bisa dimanfaatkan masyarakat seperti vanili ataupun kopi, coklat dan lainnya. Mungkin itu beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Papua Barat Daya. Terkait dengan penilaian SDG, mungkin yang melakukan penilaian kan Bappenas ya. Dan setiap tahun dinilai. Kita perlu melihat kembali bagaimana proses penilaian dan yang paling penting adalah bagaimana mendampingi pemerintah Papua dalam hal ini adalah memenuhi ataupun mengisi proses daripada penilaian atau verifikasi. Karena ada tim Bappenas, kalau saya tidak salah tahun lalu menunjuk Surveyor Indonesia untuk menjadikan tim evaluasi ataupun tim yang survei ke lapangan. Pemerintah pastinya punya keterbatasan karena kesibukan dan lainnya, dan peran kita lah sebagai mitra pemerintah untuk membantu bagaimana mengisi data dan mengisi informasi yang mungkin datanya ada di kita, di mitra-mitra pembangunan. Terakhir dari Mbak Andini terkait dengan kemiskinan di Papua, ya kita tidak bisa pungkiri memang data kemiskinan di Papua masih tinggi, dan kira-kira apa yang bisa kita pelajari kalau kami dari Konservasi Indonesia. Pelajaran terpenting adalah bagaimana kita mendampingi masyarakat sesuai dengan budaya mereka. Jadi kalau budayanya adalah budaya sagu, mereka konsumsi ataupun sumber pangan utamanya adalah sagu, ya sebaiknya kita tidak ubah perilaku ataupun budaya dari masyarakat. Tapi melihat bagaimana potensi sagu tidak hanya dijual sebagai tepung sagu dan itu dijual di lokal, bagaimana sagu bisa diolah menjadi bahan-bahan yang lainnya. Dan kita lihat di India sagu bisa diubah menjadi banyak sekali produk-produk turunan yang memiliki nilai yang tinggi. Kebetulan di Kabupaten Sorong Selatan yang kita dampingi ada satu perusahaan sagu yang cukup besar dan mereka memiliki restoran sagu di kantornya dan selalu penuh oleh konsumen. Jadi sagu itu bukan makanan yang memiliki nilai yang rendah, tapi itu makanan yang memiliki nilai yang tinggi dan bahkan mungkin memiliki kadar gula yang lebih rendah daripada nasi. Jadi mungkin itu beberapa yang bisa sampaikan. Makasih banyak atas pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Saya cukupkan satu sesi karena bercerita tentang Papua itu seru sekali kaitannya dengan kekayaan alam dan masyarakatnya. Akan ada nanti sesi berikutnya yang akan banyak mengupas juga tentang Papua. Jadi teman-teman di sini jangan beranjak dulu karena nanti akan bisa lanjut di sesi berikutnya. Oke, terima kasih kepada 3 speaker. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin meminta setiap speaker untuk memberi satu note highlight singkat yang mungkin bisa mengingatkan kita pada tema yang kita angkat kali ini. Saya bisa minta Mas Dian dulu, baru Mas Heri dan
Mbak Fitri. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Mungkin closing statementnya gini, pengelolaan kawasan konservasi itu tujuan utamanya bagaimana hutan itu lestari dan masyarakatnya sejahtera. Nah, menuju titik itu, upaya-upaya yang kita lakukan itu menuju titik keseimbangan itu, bagaimana hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Kita melakukan tadi seperti sudah kami sampaikan melalui upaya-upaya 3P, pelindungan, pengawetan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Jadi agar tadi hutannya tetap lestari, masyarakatnya juga sejahtera, pemanfaatannya harus berkelanjutan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Kadang dari kita semuanya itu kadang tuh lupa. Ada satu pasal di Undang-Undang Dasar, pasal 33 itu. Kadang kita semuanya itu kadang tuh lupa. Tapi kalau kita nanti coba ada kesempatan lagi membaca terkait dengan pasal 33 itu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu yang saat ini menjadi mainstream dari program-program yang ada kami. Tetap bahwa kemakmuran itu bukan hanya dilihat untuk saat ini, tapi juga ke depan. Terus juga dilihat dari masalah angka, dia harus lebih tinggi. Selanjutnya juga harus lebih banyak orang yang merasakan dari program-program yang program kerja yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga terkait dengan kesenjangan yang semakin sedikit. Jadi kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, kami juga sudah menyadari itu bahwa kami itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk ke depannya gitu. Terima kasih. Silakan Mbak Fitri. Iya, makasih Mbak. Mungkin dari saya karena di sini kita banyak rekan-rekan muda ya, mahasiswa. Pemerintah telah mencanangkan atau punya visi Indonesia Emas 2045, dan salah satu hal yang paling penting kalau yang kami pelajari untuk menciptakan atau mewujudkan visi ini adalah perlu inovasi. Kita perlu menciptakan sumber daya manusia yang skillful atau penuh dengan punya keterampilan dan teknologi dan menerapkan teknologi yang baik. Oleh karena itu saya ingat salah satu guru di industri kopi yang saya cukup kenal, Pak Dr. Surip Mawardi. Dia yang mungkin teman-teman yang bergerak di bidang kopi cukup mungkin mengenal beliau. Dia membuat statement yang menurut saya cukup menggugah. Kalimat dia adalah kopi ramai, berisik di hilir, tapi sepi sekali di hulu. Ya, jadi itu yang ramai sekali yang mengunjungi kedai kopi, padat, ngantri, tapi nggak ada yang mau jadi petani kopi. Jadi dan kekurangan akan petani, kekurangan anak muda yang punya semangat, yang punya inovasi, yang punya pendidikan yang tinggi, itu yang diharapkan. Oleh karena itu saya melihat Indonesia Emas ini hanya kita bisa meraih kalau kita anak-anak muda semua bisa terlibat dan memberikan inovasi, membantu petani-petani yang ada di desa ataupun masyarakat yang ada di kampung bagaimana mengembangkan usaha yang inovatif dengan menerapkan teknologi yang tepat guna. Dan kita harap ini enggak hanya Indonesia Emas 2045, kalau bisa lebih dari emas sampai generasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk 3 pembicara. Terima kasih kepada Mas Dian Rusdianto dari Kementerian Kehutanan, kemudian juga Mas Heri Binara Saputra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan tentu saja dari Konservasi Indonesia Mbak Fitri Hasibuan, dan tentunya terima kasih juga
Konservasi Indonesia karena sudah membuat diskusi dan menginisiasi diskusi ini khususnya dengan tema menakar potensi ekonomi di kawasan konservasi. Terima kasih semua, mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu terbatas, kita lanjut di sesi kedua. Tapi sebelum masuk di sesi kedua, kayaknya ada ini ya Kak Fira ya, ada kenang-kenangan untuk speaker ya. Oke, nanti dibawa karena waktu sudah terbatas. Jadi terima kasih semuanya. Waktu saya kembalikan kepada Kak Fira sebagai Master of Ceremony.